Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi semuanya. Yang terhormat dosen pengampu kami yaitu Pak Tukino Eskom MMSI dari program Studi Sistem Informasi Universitas Buana Perjuangan. Oke, eh, kami di sini dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang algoritma pseudocode. Ya, sebelum masuk ke materi, eh, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Anang Fauzi, saya sendiri. Yang kedua Meitia Indiani. Yang ketiga Ruli Septiana. Oke, masuk ke materinya. Jadi, apa itu algoritma pengurutan? Algoritma pengurutan atau sorting algorithm adalah serangkaian langkah-langkah yang dirancang untuk menyusun elemen-elemen dalam suatu kumpulan data. Nah, seperti daftar atau array, dalam urutan tertentu, urutan tersebut bisa berupa urutan menaik atau ascending, ataupun urutan menurun atau descending, tergantung pada kebutuhannya. Ya, contohnya di sini yaitu urutan menaik atau ascending. Angkanya 2, 4, 7, 10. Jadi angka tersebut naik. Terus yang kedua ini urutan menurun atau descending. Angkanya yaitu 10, 7, 4, 2. Nah, di sini urutannya menurun. Oke, algoritma pengurutan akan mengubah suasana elemen dalam array atau daftar yang tidak terurut ke dalam urutan yang diinginkan. Nah, oke, mengapa algoritma pengurutan itu penting? Ya, yang ke satu ini meningkatkan efisiensi aplikasi. Nah, di sini banyak aplikasi yang membutuhkan data terurut yang terurut untuk berfungsi dengan baik. Sebagai contoh, dalam aplikasi pencarian seperti pencarian biner, data yang sudah terurut memungkinkan pencarian yang jauh lebih cepat daripada data yang tidak terurut. Nah, di sini juga algoritma pengurutan penting untuk pengolahan data yang lebih efisien seperti analisis statistik atau pencocokan pola. Nah, yang kedua di sini ada meningkatkan performa pencarian. Oke, di sini banyak algoritma pencarian lebih efisien jika data sudah terurut. Misalnya, pencarian biner membutuhkan data terurut agar dapat melakukan pencarian dalam waktu logaritmik atau 0 atau log n dibandingkan dengan pencarian linier atau 0 atau n. Oke, selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya yaitu Media Indian. Silakan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Anang. Salah satu algoritma pengurutan yang sering digunakan adalah insertion sort. Algoritma ini menyisipkan elemen-elemen ke dalam subarray yang sudah terurut, memastikan bahwa setelah setiap langkah, subarray tersebut tetap terurut. Di sebelah ada contoh dari pseudocode insertion sort, bisa dilihat. Selanjutnya ada tujuan insertion sort, yaitu algoritma pengurutan yang mirip dengan cara kita mengurutkan kartu dalam permainan kartu. Yang kedua, kita memilih satu elemen pada satu waktu dan menempatkannya pada posisi yang benar di dalam bagian array yang sudah terurut. Ya, baik. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu tentang langkah-langkah algoritma. Langkah pertama, mulai dari elemen kedua, indeks 1. Elemen pertama dianggap sudah terurut, karena hanya ada satu elemen. Lalu, langkah kedua,
Tentukan elemen yang sedang diproses yang disebut key. Pada iterasi pertama, key adalah elemen indeks 1. Lalu langkah ketiga, bandingkan key dengan elemen sebelumnya di indeks I1. Jika key lebih kecil, geser elemen tersebut satu posisi ke kanan untuk memberi ruang bagi key. Lalu langkah keempat, lakukan perbandingan dan pergeseran hingga elemen yang lebih kecil ditemukan atau Anda sampai pada indeks pertama. Lalu langkah yang terakhir yaitu langkah kelima, tempatkan key di posisi yang tepat setelah proses perbandingan dan pergeseran. Ya, lalu materi selanjutnya yaitu proses pengerjaan. Setiap iterasi dari I menganggap bahwa elemen sebelum I sudah terurut. Elemen di posisi I kemudian disisipkan pada posisi yang benar di bagian array yang terurut. Proses ini diulang hingga seluruh array terurut. Ya, kita masuk ke contoh pengurutan. Misalkan array awalnya adalah 5, 3, 8, 4, dan 2. Iterasi pertama yaitu I-nya 1, key-nya 3. Dibandingkan dengan 5 lebih besar. Jadi 5 digeser ke kanan dan 3 ditempatkan di depan. Lalu array menjadi 3, 5, 8, 4, dan 2. Iterasi kedua, I-nya sama dengan 2, key-nya 8. Sudah lebih besar dari 5. Jadi array tetap 3, 5, 8, 4, dan 2. Iterasi ketiga, I3. Key-nya 4. Dibandingkan dengan 8 dan 5, 8 digeser ke kanan dan 4 ditempatkan di posisi yang tepat. Array menjadi 3, 4, 5, 8, 2. Iterasi keempat, I4. Key 2 dibandingkan dengan semua elemen sebelumnya dan ditempatkan di posisi pertama. Array menjadi 2, 3, 4, 5, dan 8. Lalu hasilnya adalah setelah semua iterasi, array yang terurut adalah 2, 3, 4, 5, lalu 8. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan share-nya. Sekali lagi terima kasih.